Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Tetap ingin bertarung. Hari itu utusan dari Kekaisaran Dataran Langit menerima ajakan Ketua Taobao untuk beristirahat terlebih dahulu, sambil menunggu persetujuan dari Kepala Akademi dalam pertarungannya dengan Ninchu. Sementara itu di sebuah taman di dalam Akademi Bulan Suci, tampak Ninchu dan Putri Zheng Yi tengah duduk berdua dan berbincang-bincang. Mengapa Kak Ninchu tak menemuiku setelah datang kembali ke akademi ini? Tanya Putri Zheng Yi. Aku tak ingin mengganggu latihanmu, karena aku dengar jika kau kini telah menjadi murid terpilih untuk mengikuti ajang alkemis di 5 negara. Jawab Ninchu. Apakah Kak Ninchu mencintai Putri Anti? Tanya Putri Zheng Yi tiba-tiba, yang membuat Ninchu terpojokan dengan pertanyaan itu. Ninchu terdiam. Biar bagaimanapun dia tak mungkin mengatakan jika dia mencintai Putri Anti di hadapan Putri Zheng Yi. Aku tahu jawaban dengan diammu itu Kak Ninchu. Aku hanya bisa berharap kalian berdua bisa bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia. Karena biar bagaimanapun aku mengejar dan mengharapkan cinta Kak Ninchu. Jika tak ada sedikit pun perasaan cinta Kak Ninchu kepadaku, maka akan percuma saja aku terus memaksakan diri demi mendapatkan cintamu. Mungkin aku memang terlalu memaksakan kehendakku hingga membuat Kak Ninchu terbebani. Mulai hari ini aku takkan menjadi beban di hatimu lagi Kak Ninchu, karena aku sadar dengan keberadaanku yang selalu membuatmu merasa terganggu. Kau bebas mencari siapapun pasangan yang akan menjadi pendamping hidupmu di masa depan. Karena melihatmu bahagia aku pun merasa bahagia. Ucap Putri Zheng Yi. Hari sudah malam, aku akan beristirahat dulu. Ucap Putri Zheng Yi kemudian bangkit dari duduknya dan melangkah pergi dari tempat itu. Putri Zheng Yi meneteskan air matanya tanpa suara sedikit pun, saat pergi meninggalkan Ninchu seorang diri di taman. Dia pun melangkah pergi dengan rasa perih di hatinya. Keputusan yang diambilnya itu memang sudah dipikirkannya matang-matang sebelum menemui Ninchu. Dia tak mau dihantui terus dengan perasaan cintanya yang hanya membuat Ninchu terbebani. Keputusan ini sudah kuambil, tapi mengapa aku bisa menangis dan bersedih seperti ini? Mungkin aku tak bisa mencintaimu sebagai seorang kekasih, tapi aku akan mencintaimu sebagai seorang saudara. Ucap Putri Zheng Yi dengan berjalan terus menuju ke tempat peristirahatannya. Ninchu terus memandang kepergian Putri Zheng Yi hingga hilang di gelapnya malam. Maafkan aku Yier karena telah mengecewakanmu. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Batin Ninchu kemudian bangkit berdiri dan melangkah pergi meninggalkan taman itu. Akademi Bulan Suci dihebohkan dengan adanya utusan dari Kekaisaran Dataran Langit, yang saat ini telah berada di ranah dewa dan menantang murid baru yang bernama Ninchu. Para murid senior begitu bergejolak mendengar hal itu. Mereka sangat menyayangkan mengapa utusan dari Dataran Langit lebih memilih murid baru ketimbang para murid senior, yang kemampuannya setara dengan para utusan dari Dataran Langit. Akan tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa karena Kepala Akademi telah memutuskan
jika Wuxian akan menghadapi Nincu yang mewakili Akademi Bulan Suci di atas arena pertarungan 3 hari lagi. Wang Tianyang dan Hyun Micha yang telah mengetahui jika Nincu kini telah berada di Akademi Bulan Suci, sangat berharap jika dalam pertarungan itu Nincu akan terluka parah. Paling tidak dantian yang dimilikinya akan hancur, membuatnya diam-diam mendatangi kedua utusan dari dataran langit di kediamannya. Saudara Wuxian, Saudara Anfeng, kami berdua merupakan murid senior di sini. Perkenalkan, namaku Wang Tianyang dan wanita cantik ini adalah Hyun Micha. Sengaja kami datang menemui saudara berdua karena ada hal penting yang ingin kami bicarakan, ucap Wang Tianyang. Apa yang ingin Anda berdua bicarakan? Tanya Wuxian dengan tatapan menyelidik ke arah kedua murid senior yang ada di hadapannya. Aku ingin kau membunuh Nincu dalam pertarungan yang akan kau lakukan 3 hari lagi. Paling tidak kau harus menghancurkan kultivasi yang dimilikinya. Karena dia merupakan pemuda yang suka menghancurkan hati para wanita, ucap Wang Tianyang. Maksud Anda? Tanya Pangeran Anfeng. Nincu pernah berhubungan dengan adikku Hyunzi. Setelah terlibat masalah dengan sekte surgawi, dia lantas meninggalkan Hyunzi, sehingga adikku itu dihukum di pengasingan sampai hari ini. Nincu dan adikku masih terikat hubungan asmara, tapi dia malah menggoda Putri Zheng Yi sehingga Putri Zheng Yi jatuh hati padanya. Jika kau tak menghancurkannya di atas arena pertarungan, maka jangan salahkan jika sampai tunanganmu jatuh hati padanya, timpa Hyun Micha. Wuxian terprovokasi dengan apa yang dikatakan oleh kedua senior dari Akademi Bulan Suci itu. Dia tak ingin jika putri anti yang dia cintai menyukai Nincu, dan jika di dalam pertarungannya nanti dirinya dapat menghabisi Nincu, maka kekhawatirannya selama ini dengan hubungan asmara Nincu dan putri anti akan sirna, sehingga membuat Wuxian menjadi bersemangat untuk menghabisi Nincu di atas arena pertarungan. Terima kasih atas informasi yang kalian berikan kepadaku. 3 hari lagi aku akan menghabisi Nincu di atas arena pertarungan, diucap Wuxian. Setelah puas dengan jawaban dari kedua utusan Kekaisaran Dataran Langit, maka kedua senior dari Akademi Bulan Suci itu kembali pulang dengan senyum yang merekah di bibir mereka berdua. Dalam 2 hari Nincu terus berlatih dalam menghadapi pertarungan yang akan dilaksanakan esok hari. Surui selalu berada di dekat Nincu untuk memberikan semangat pada sahabatnya itu. Tiba-tiba saja Nincu menghentikan latihannya, karena di dalam ruangan latihannya telah berdiri seorang wanita cantik memakai cadar. Dewi Giok, mengapa berada di sini? Batin Nincu. Nincu melangkahkan kakinya ke arah Dewi Giok sambil berkata, apakah ada yang bisa saya bantu senior? Tanya Nincu. Aku ingin kau tak usah bertarung dengan utusan dari Kekaisaran Dataran Langit. Karena jika kau kalah maka hal itu akan mempermalukan Akademi Bulan Suci, ucap Dewi Giok. Kau datang ke sini hanya untuk berkata seperti itu padaku, Dewi. Aku tak selemah seperti yang kau perkirakan, jadi aku tak bisa memenuhi keinginanmu itu, jawab Nincu sambil berbalik meninggalkan Dewi Giok. Yang kulakukan ini demi kebaikanmu Nincu. Wuxian telah berada di ranah dewa, jika kau bertarung dengannya maka sama saja kau mengantarkan nyawamu, ucap Dewi Giok kembali.
Terima kasih atas perhatianmu Dewi. Aku tetap akan melakukan pertarungan itu, ucap Nincu kemudian pergi dari tempat itu. Disusul Zurui di belakangnya. Tengah malam para murid baru yang berburu di dalam hutan larangan, satu persatu berdatangan dengan luka-luka di tubuh mereka. Sementara itu Liu Kang dan Jin Sitai juga telah kembali dari perburuan dengan sebuah batu inti binatang roh yang ada padanya. Tetua Tao Bao begitu sangat marah mengetahui jika Liu Kang telah kembali tanpa luka-luka di tubuhnya. Sementara anggota di dalam kelompoknya rata-rata mengalami luka-luka yang sangat serius dari pertarungannya melawan binatang roh di dalam hutan larangan. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu atas kelompok yang kau dirikan ini setelah pertarungan Nincu esok hari, ucap Tetua Tao Bao kemudian pergi dari tempat itu. Tetua Zizi menyuruh para murid yang tak terluka untuk kembali ke tempat peristirahatannya. Sementara murid yang terluka dibawa menuju balai pengobatan akademi. Bagaimana mungkin Nincu telah kembali ke akademi ini dengan tak terluka sama sekali? Aku ingin tahu batu inti energi level berapa yang dia dapatkan. Mana mungkin dia bisa mengalahkan batu energi level 5 yang telah aku dapatkan ini? Batin Liu Kang. Bersambung. Episode sebelumnya, Utusan dari Dataran Langit. Episode berikutnya, Pertarungan 1. Pertarungan 1. Pertarungan antara Nincu yang merupakan murid baru di Akademi Bulan Suci dengan usian utusan dari Kekaisaran Dataran Langit sebentar lagi akan berlangsung. Semua mata mengarah kepada para petarung yang berada di atas arena, termasuk Liu Kang dan Jin Sitai yang merupakan teman sekamar Nincu. Mereka hanya dapat menggelengkan kepalanya karena kebodohan Nincu yang ingin bertarung dengan Wuxian, yang sudah berada di ranah dewa. Mereka berdua tak menyangka jika Nincu yang bukanlah apa-apa harus berhadapan dengan Wuxian yang merupakan kultivator ranah tingkat dewa. Saudara Jin Sitai, apakah aku tak salah melihat pertarungan yang akan terjadi ini? Nincu akan menghadapi seorang kultivator di tingkat ranah dewa. Apakah dia telah bosan hidup dan ingin mempermalukan dirinya sendiri? Ucap Liu Kang dengan tertawa kecil sambil meremehkan Nincu. Aku juga merasa heran. Mengapa ketua akademi memperbolehkan pertarungan ini terjadi? Sementara jika Nincu kalah dalam pertarungan ini maka martabat akademi ini akan hancur di mata 5 negara besar. Jawab Jin Sitai. Aku rasa setelah kekalahan Nincu hari ini, maka dia akan diusir dari akademi dan itu merupakan kabar baik bagiku. Karena aku akan menjadi ketua dari semua murid baru yang berada di akademi ini. Dan kau akan kuangkat sebagai wakilku sehingga dapat bersama-sama mengatur seluruh murid baru di akademi ini. Ucap Liu Kang. Keduanya pun tertawa dengan apa yang menjadi rencana mereka berdua. Sementara itu di podium utama, kepala akademi menatap tajam ke arah Nincu dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku percaya kau mempunyai kemampuan karena itu seluruh martabat dan kemuliaan akademi ini berada di pundakmu. Nincu, aku ingin kau tak mengecewakanku dengan mengalahkan utusan dari Kekaisaran Dataran Langit itu. Batin ketua akademi sambil menghela nafas panjang. Kedua petarung telah berdiri di atas arena dengan posisi saling berhadapan satu dengan yang lainnya.
Tampak tatapan Wuxian begitu sangat menindas pada Nincu. Melihat akan hal itu, Nincu tetap tenang dan tak takut sama sekali melihat tatapan itu. Dan bahkan Nincu membalas tatapan menindas itu dengan senyuman di bibirnya. Wuxian begitu terpancing dengan senyuman di bibir Nincu, yang baginya terlihat seperti meremehkan keberadaannya di atas arena. Aku akan menghilangkan senyuman di wajahmu itu sesaat lagi. Karena aku akan membuatmu menghilang dari muka bumi ini. Batin Wuxian. Tetua Bao yang berada di atas arena memberikan aturan pertarungan yang akan terjadi. Pertarungan ini merupakan pertarungan persahabatan antara negeri dataran langit dan istana Akademi Bulan Suci. Diharapkan tak ada saling membunuh di dalam arena ini. Dan barang siapa dari kalian yang keluar dari dalam arena pertarungan, maka yang keluar arena akan dinyatakan kalah dan harus siap menerimanya. Jika sudah ada lawan yang tak berdaya dan tak bisa melanjutkan pertarungan, maka petarung yang unggul harus segera menghentikan pertarungan yang terjadi. Semua itu demi kebaikan kita semua, ucap Tetua Tao Bao. Aturan yang telah dibuat ini harus dipatuhi dan tak boleh dilanggar, agar tercipta kedamaian di kedua kubu, ucap Ketua Tao Bao sambil menghantamkan telapak tangannya ke atas lantai arena. Sehingga tercipta sebuah pelindung yang membungkus arena tersebut agar benturan energi yang nantinya terjadi tak sampai merembes sampai keluar arena. Tetua Tao Bao melesat keluar dari dalam arena pertarungan, yang bertanda jika pertarungan itu telah dimulai. Nincu, aku akan menghabisimu hari ini sehingga kau akan lenyap dari dunia ini, ucap Wuxian. Kau jangan sesumbar seperti itu, Wuxian. Aku takut malah kau yang akan menghilang dari dunia ini, jawab Nincu dingin. Wuxian segera mengeluarkan ranah dewa dari tubuhnya, kemudian dengan cepat melesat ke arah Nincu. Nincu tahu jika kekuatan ranah dewa memiliki kecepatan, hingga dia pun mengeluarkan ranah suci yang dimilikinya. Kemudian menggunakan teknik langkah bayangan untuk mengimbangi kecepatan Wuxian. Seluruh penonton yang ada, baik para murid senior maupun ketua dan tetua akademi, dibuat sangat terkejut melihat ranah tingkatan yang dimiliki Nincu saat ini. Mereka selama ini tahu jika Nincu hanya berada di ranah roh. Akan tetapi tak disangka-sangka Nincu telah berada di ranah suci. Dan dia berhasil mengelabui seluruh penghuni akademi dengan menyembunyikan tingkat kekuatannya. Liu Kang dan Jin Sitae membelalakkan matanya saat mengetahui ranah tingkat kekuatan Nincu. Dan mereka berdua begitu sangat menyesal telah memprovokasi Nincu sewaktu di dalam hutan larangan. Benarkah yang kulihat ini, saudara Jin Sitae? Nincu sebenarnya seorang kultivator ranah suci yang menyembunyikan ranah tingkatannya, ucap Liu Kang. Benar, kita tak salah lihat. Nincu ternyata seorang kultivator di ranah suci. Saudara Liu Kang, untung saja sewaktu di dalam hutan larangan Nincu tak menghancurkan kita berdua karena telah memprovokasinya. Jika saat itu dia melakukan penyerangan terhadap kita berdua, maka bisa dipastikan kita akan binasa walaupun kita dibantu oleh seluruh murid baru yang ada di akademi, jawab Jin Sitae dengan pandangan matanya yang tak lepas dari arena pertarungan. Zurui menatap pertarungan yang terjadi. Dia pun tersenyum kecil saat melihat Nincu mampu mengimbangi pergerakan Wuxian.
Kau tak akan pernah paham betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Ninchu, Wu Xian. Walaupun kau menang di ranah tingkatan yang perbedaannya bagai langit dan bumi, akan tetapi Ninchu didukung oleh teknik kuat dan kekuatan besar yang ada di tubuhnya. Dan itu akan menjadikanmu seorang ranah tingkat dewa yang akan menyesali telah menjadikan Ninchu lawan tarungmu, batin Zurui. Sementara itu di dalam arena pertarungan, jual beli serangan menggunakan tangan kosong terus berlanjut. Wu Xian yang diunggulkan dalam pertarungan itu, kenyataannya sampai beberapa menit berlalu belum bisa memberikan kekalahan bagi Ninchu. Wu Xian yang dijuluki sebagai Dewa Pedang di Kekaisaran Dataran Langit, segera mengeluarkan pedang emas yang merupakan artefak langit dari dalam cincin ruangnya. Dengan menggunakan pedang itu Wu Xian kembali menyerang Ninchu dengan ganas. Ninchu pun tak tinggal diam. Pedang penguasa malam pun telah keluar dari tubuhnya. Dengan menangkis semua serangan yang dilakukan oleh Wu Xian, sehingga pertarungan kembali terjadi dengan sengit. Wu Xian begitu murka, karena sampai saat ini dia belum bisa menaklukkan Ninchu yang hanya berada di ranah suci. Dia pun lantas meloncat ke udara dan menghantamkan pedang emasnya ke depan sambil berteriak lantang. Tebasan bilah surgawi. Angin di sekitar tempat itu seketika memadat dan membentuk sebuah angin bercahaya emas yang berjumlah ratusan dengan wujud berbentuk bulan sabit. Melihat adanya serangan mematikan ke arahnya membuat Ninchu tak tinggal diam. Dia pun memutar tubuhnya dan menghantamkan pedang penguasa malam ke arah bilah-bilah angin tersebut. Tebasan semesta, teriak Ninchu. Seketika itu juga bayangan pedang raksasa dari pedang penguasa malam yang ada di dalam genggaman tangan Ninchu menuju ke arah ratusan bilah angin yang menyerangnya. Bayang pedang penguasa malam langsung menyapu bersih serangan bilah-bilah angin yang diciptakan oleh Wu Xian, hingga kedua kultivator yang tengah bertarung itu terseret beberapa meter ke belakang akibat benturan energi yang terjadi. Semua penonton yang menyaksikan pertarungan itu begitu takjub dengan pertarungan yang terjadi. Terlihat senyuman yang mengembang di bibir kepala akademi melihat Ninchu masih bisa bertahan dan mengimbangi Wu Xian. Bersambung. Episode sebelumnya. Tetap ingin bertarung. Episode berikutnya. Pertarungan 2. Pertarungan terus berlanjut. Wu Xian benar-benar ingin membunuh Ninchu dengan semua kekuatan ranah dewa yang dimilikinya. Gelombang tsunami pedang. Teriak Wu Xian yang mengarahkan pedang emasnya kembali ke arah Ninchu, hingga membuat ribuan pedang emas tercipta layaknya sebuah gelombang besar yang langsung menuju ke arah Ninchu berada. Tak hanya itu, Wu Xian kembali mengarahkan serangan susulan kepada Ninchu dengan teknik pedang tornado miliknya. Ribuan pedang kembali membentuk sebuah tornado dan langsung menuju ke arah Ninchu berada. Semua orang yang menyaksikan kekuatan besar yang dimiliki Wu Xian, seketika itu terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa. Kak Ninchu. Pekik Putri Zheng Yi saat melihat Ninchu dalam bahaya besar. Di sisi lain diam-diam Dewi Giok begitu sangat khawatir dengan keberadaan Ninchu. Biar bagaimanapun pemuda yang tengah bertarung melawan Wu Xian pernah dekat dengannya walau sekejap. Ninchu, aku tak ingin kau mati. Aku berharap kau bisa lepas dari keterpurukanmu itu. Batin Dewi Giok secara tak sadar.
Tiba-tiba Dewi Giok bingung pada dirinya sendiri. Dengan perasaan yang begitu mengkhawatirkan Nincu. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mengapa aku begitu mengkhawatirkannya? Jangan-jangan aku. Batin Putri Giok. Dia pun segera menepis perasaan kepada Nincu. Karena dia tak ingin adanya hubungan dengan pemuda itu. Untuk apa aku mengkhawatirkannya? Dia bukan bagian dari sekte misterius. Jika dia harus mati maka itu merupakan suratan takdir hidupnya. Batin sang dewi dengan terus mengikuti perkembangan pertarungan yang terjadi. Di dalam arena pertarungan, Nincu mengeluarkan api inti surgawi dan api inti hidup secara bersamaan. Hingga aura yang keluar dari kedua inti api itu langsung menggetarkan arena pertarungan. Amukan naga giok! Teriak Nincu dengan menebaskan pedangnya ke depan. Tampak seekor naga berwarna hitam yang dipenuhi dengan aura kedua inti api, melesat dengan cepat menyambut serangan dari Wuxian. Ledakan energi kembali terjadi. Kali ini Nincu terhempas ke belakang dan menghantam lantai arena dengan keras. Apa yang terjadi dengan Nincu sama halnya yang terjadi dengan Wuxian. Tampak darah segar mengalir di sudut bibir kedua petarung, yang menandakan jika benturan energi yang terjadi membuat mereka berdua terluka dalam. Wuxian bangkit berdiri, demikian pula Nincu. Mereka berdua saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Aku tak menyangka jika aku harus menggunakan kekuatan terbesarku dalam menghadapimu Nincu. Dan sekarang sudah waktumu untuk mati. Ucap Wuxian kemudian melepaskan pedangnya. Sehingga pedang itu melayang di udara dan terpecah hingga mengeluarkan cahaya emas yang menyilaukan mata. Tiba-tiba saja di belakang Wuxian muncul sesosok patung raksasa yang tengah duduk bersila. Di mana di sisi kiri dan kanan patung raksasa tersebut terdapat pedang emas yang berjumlah 6 buah. Aura energi yang keluar dari dalam tubuh sosok patung raksasa itu membuat perisai pelindung yang dibuat tetua Tao Bao sebelumnya hancur. Sehingga kepala akademi segera membuat segel pelindung baru di luar arena. Nincu itu adalah teknik terkuat yang dimiliki Wuxian. Jika kau tak menggunakan kekuatan teratai ilahi dalam menghadapinya maka kau akan binasa di tangannya. Ucap inti api surgawi. Baik guru, aku akan menggunakannya kekuatan dari dewa ilahi. Jawab Nincu. Sementara itu tetua Tao Bao dan tetua Zizi datang menghadap kepala akademi. Untuk meminta kepala akademi segera menghentikan pertarungan yang terjadi. Karena hal itu akan membuat Nincu dalam bahaya. Ketua akademi tak bisa menghentikan pertarungan itu. Karena hal itu akan mempermalukan Akademi Bulan Suci. Jika aku menghentikan pertarungan ini maka nama Akademi Bulan Suci akan tercoreng. Karena menghentikan pertarungan ini sama saja menghina Kekaisaran Dataran Langit. Lebih baik kita biarkan pertarungan ini hingga Nincu sampai pada batasannya. Jawab kepala akademi. Di saat para petinggi Akademi Bulan Suci tengah bercakap-cakap, tiba-tiba aura yang sangat mengerikan keluar dari dalam arena pertarungan. Hingga perisai yang dibuat oleh kepala akademi retak di sana-sini. Kekuatan maha dahsyat apa ini? Mengapa kekuatan ini dapat membuat segel pelindung yang kubuat retak? Ucap kepala akademi. Merasakan kekuatan yang maha dahsyat itu, para petinggi Akademi Bulan Suci langsung menatap ke arah arena pertarungan.
Di sana terlihat sebuah bunga teratai kaca yang melayang di hadapan Nincu. Aura yang keluar dari bunga teratai kaca itu telah membuat segel yang dipasang kepala akademi retak. Di sisi lain, Wu Xian yang telah mempersiapkan serangan terkuatnya, segera menapakkan kedua tangannya ke depan. Maka patung yang ada di belakangnya pun ikut bereaksi dengan bangkit dari duduk bersilanya. Kemudian mengarahkan ke-6 pedang emas raksasa ke arah Nincu. Nincu yang telah siap dengan serangan dari Wu Xian, segera mengibaskan tangannya sehingga bunga teratai kaca melesat cepat menyambut serangan kuat dari pemuda utusan Kekaisaran Dataran Langit itu. Teratai ilahi, kuserahkan semuanya kepadamu, ucap Nincu. Kedua energi saling berbenturan hingga membuat arena pertarungan hancur. Begitupun segel pelindung yang dibuat oleh kepala akademi. Efek benturan itu membuat para murid yang menonton jalannya pertarungan terhempas hingga mereka terluka. Sementara itu para murid senior yang telah berada pada ranah dewa, seketika itu langsung membentuk perisai untuk dirinya sendiri agar terhindar dari efek ledakan energi yang terjadi. Ke-6 pedang yang berbenturan dengan teratai ilahi hancur, hingga teratai ilahi meluncur deras ke arah Wu Xian. Ledakan kembali terjadi hingga membuat debu berterbangan di udara dan menutup pandangan mata. Setelah debu menghilang, tampak ketua akademi tengah menggendong tubuh Wu Xian yang tengah terkulai lemah. Untung aku masih sempat memasang pelindung di sekitarnya. Jika tidak pasti anak muda ini telah mati dengan serangan dari Nincu, batin kepala akademi. Pangeran Anfeng yang melihat jika sahabatnya tengah terluka, membuatnya langsung melesat masuk ke dalam arena pertarungan dan segera menyongsongnya. Kepala akademi segera memberikan sebuah pil ke dalam mulut Wu Xian, dan memberikan hawa murninya agar pil tersebut dapat terserap oleh tubuhnya. Kepala akademi memerintahkan untuk membawa Wu Xian ke balai pengobatan akademi, agar segera mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah itu kepala akademi menatap ke arah Nincu yang tengah mengatur nafasnya yang masih terengah-engah, dan membatin. Dari mana Nincu mendapatkan kekuatan dewa? Jika kekuatannya itu sampai terdengar oleh Kaisar Dataran Langit, maka akan membuat masalah baru baginya. Karena aku mengetahui jika kekuatan Kaisar Anzor dari Dataran Langit merupakan kekuatan para peri kuno yang setara dengan kekuatan dewa, dia pasti akan datang ke Akademi Bulan Suci untuk menguji kekuatan dewa yang dimiliki Nincu. Aku harus secepatnya bertindak agar berita ini tak sampai ke telinga Kaisar Anzor, batin kepala akademi. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan 1. Episode berikutnya. Kegelisahan Dewi Giok. Kegelisahan Dewi Giok. Nincu berjalan sempoyongan karena dia ingin secepatnya pergi meninggalkan arena pertarungan. Zurui yang melihat sahabatnya tengah kehabisan energi, segera merangkulnya dan membawa Nincu menuju ke kamarnya. Di dalam kamar itu terjadi percakapan antara Nincu dan Zurui. Kau sangat kuat dan tangguh Nincu. Dengan mengalahkan utusan dari Dataran Langit maka kau akan terkenal di antara murid dalam dan murid luar akademi ini. Para senior akademi dalam pastinya akan berpikir dua kali untuk mengusikmu. Karena kau telah mampu menghadapi kultivator jenius dari Kekaisaran Dataran Langit, yang telah menembus ranah tingkat dewa.
Terima kasih Zurui. Aku juga berharap kau bisa secepatnya meningkatkan ranah tingkatanmu, agar kau dapat berada akademi dalam tanpa terusik oleh para murid senior yang telah membentuk beberapa kelompok di sana, ucap Ninchu. Aku pasti akan meningkatkan kekuatan agar lebih kuat lagi dari sekarang ini. Karena motivasiku saat ini adalah kau yang mampu berdiri kokoh dengan statusmu sebagai murid baru di akademi ini, jawab Zurui. Di antara pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba saja pintu kamar diketuk dari luar. Zurui membukakan pintu dan tampak olehnya seorang wanita cantik telah berdiri di depan pintu. Aku ingin bertemu dengan Kak Ninchu, ucap wanita itu. Masuklah. Ninchu berada di dalam, jawab Zurui. Setelah berada di dalam kamar, Putri Zheng Yi duduk di sisi tempat tidur yang ditempati Ninchu terbaring. Sesaat sang putri menatap ke arah Zurui, dan Zurui tahu apa arti tatapan sang putri. Ninchu, aku akan berjaga di luar. Jika kau perlu bantuanku maka segeralah hubungi aku, ucap Zurui. Baiklah Zurui. Dan terima kasih karena kau telah membawaku ke tempat ini, jawab Ninchu. Zurui segera keluar dari kamar itu dan berdiri di depan pintu untuk menjaga kemungkinan dari adanya pengganggu, seperti Liu Kang dan Jin Sitae yang merupakan teman sekamar Ninchu. Bagaimana keadaanmu Kak Ninchu? Tanya Putri Zheng Yi. Aku banyak kehilangan energi tubuh, sehingga membuatku lemah, jawab Ninchu. Kak Ninchu, aku punya beberapa pil obat yang dapat membantumu untuk pulih secepatnya. Ambillah, ucap Putri Zheng Yi sambil memberikan beberapa pil obat kepada Ninchu. Terima kasih Yi, jawab Ninchu dengan menerima pil obat pemberian dari Putri Zheng Yi. Kak Ninchu, kepala akademi menyuruhmu untuk menemuinya jika energi di tubuhmu telah pulih kembali, ucap Putri Zheng Yi. Mengapa kepala akademi ingin bertemu denganku? Apakah karena aku telah melukai Wuxian sehingga dia ingin aku mempertanggungjawabkan semua itu? Batin Ninchu bertanya-tanya. Katakan padanya, aku akan secepatnya menemui kepala akademi, jawab Ninchu. Sementara itu di luar pintu kamar Ninchu, terjadi perdebatan antara Zurui dan seorang wanita bercadar yang memaksa untuk menemui Ninchu. Aku ingin menemui Ninchu, dan kuharap kau tak menghalangiku, ucap wanita bercadar itu. Maaf senior, bukan maksudku untuk menghalangimu, tapi ada hal lain yang tak bisa ku sampaikan, sehingga membuatku tak bisa memperbolehkanmu masuk ke dalam sana, kawah Zurui. Wanita bercadar itu segera mengeluarkan salah satu teknik yang dimilikinya. Dengan banyaknya kelopak teratai yang seketika itu berhamburan ke arah Zurui, tanpa Zurui dapat menyadari serangan tiba-tiba itu. Kini Zurui telah tak berdaya karena terjebak di dalam ilusi yang dibuat wanita bercadar itu. Menyusahkan saja, ucap wanita bercadar itu kemudian mendekati pintu dan mengetuknya. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan pintu dari luar kamar, yang membuat Putri Zheng Yi menghentikan percakapannya dengan Ninchu, kemudian melangkah pergi untuk membuka pintu. Betapa terkejutnya Putri Zheng Yi saat melihat Dewi Giok telah berdiri di hadapannya. Hal yang sama pun dirasakan oleh Dewi Giok karena melihat jika Putri Zheng Yi tengah berdua di dalam kamar dengan Ninchu.
Kedua wanita itu saling diam, terhanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Siapa yang mengetuk pintu itu, Yi? Tanya Nincu, yang membuyarkan ketegangan di antara kedua wanita itu. Aku Nincu. Sengaja aku datang menemuimu untuk memberikan kau pil obat, agar secepatnya kau dapat pulih seperti sedia kala, jawab Dewi Giok. Nincu berusaha bangkit, akan tetapi energi di tubuhnya kini telah habis, yang membuat langkahnya menjadi sempoyongan dan nyaris terjatuh ke lantai ruangan itu. Putri Zheng Yi segera menyambut tubuh Nincu dan memapahnya. Terima kasih Yi, ucap Nincu. Melihat pemandangan di hadapannya, membuat Dewi Giok merasa risih dan dia pun menaruh beberapa pil obat ke atas meja. Kemudian melangkah pergi dari tempat itu tanpa satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Nincu hanya dapat menggelengkan kepalanya melihat tingkah Dewi Giok. Ternyata walau kau terlihat angkuh, sombong, dan tak ingin mengenal laki-laki, tapi kenyataan yang ada kau malah begitu sangat perhatian kepadaku, batin Nincu. Nincu kembali ke tempat tidurnya, dan meminum pil obat pemberian dari Putri Zheng Yi. Kemudian melakukan kultivasi agar dapat segera memulihkan diri. Dewi Giok yang berada di sebuah taman menjadi heran dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia nekat ke tempat Nincu untuk mempermalukan dirinya sendiri? Dewi Giok yang dulu begitu sangat membenci Nincu, dan hampir membunuhnya karena Nincu telah merenggut kesuciannya, kini telah berubah 180 derajat mulai menyukai Nincu. Terbukti saat Nincu bersama Putri Zheng Yi dia begitu terbakar api cemburu. Aku tak bisa terus-terusan seperti ini. Lebih baik aku pergi ke sekte teratai misterius untuk menenangkan diriku di sana, agar aku tak berlarut-larut memikirkan Nincu, batin Dewi Giok. Di pagi hari Nin telah selesai melakukan kultivasinya, dan merasakan kekuatannya telah pulih seperti semula. Setelah membersihkan diri, Nincu berencana menemui kepala akademi. Saat membuka pintu, Nincu dikejutkan dengan kehadiran Liu Kang dan Jin Sitae yang telah babak belur. Tampak Zurui tengah bersandar di dinding ruangan itu sambil berkata, "Aku telah memberikan pelajaran kepada mereka berdua yang selama ini telah membuat kesalahan kepadamu, dengan mempengaruhi seluruh murid baru untuk meninggalkanmu dan membentuk kelompok baru sewaktu di hutan larangan," ucap Zurui. "Nincu, maafkan kami berdua. Karena selama ini kami telah menyinggungmu. Kami berjanji di masa depan akan selalu menjadi pengikutmu dan rela mati untukmu," ucap Liu Kang. "Benar Nincu. Jika diperkenankan kau akan menjadi tuan muda kami untuk selamanya," timpal Jin Sitae. Tak lama kemudian kedua pemuda itu memberi hormat kepada Nincu. Nincu yang melihat keseriusan di wajah mereka berdua, menjadi tak tega untuk melakukan hal buruk padanya. "Baik. Aku akan menjadikan kalian sahabatku seperti halnya Zurui. Kita berempat akan masuk ke dalam akademi dalam dan di sana kita akan menjadi kuat," ucap Nincu. "Terima kasih Nincu. Kami berdua tak akan mengecewakanmu," ucap Liu Kang dan diiyakan oleh Jin Sitae. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan 2. Episode berikutnya. Pertemuan dengan Kepala Akademi Bulan Suci. Pertemuan dengan Kepala Akademi Bulan
Pendekar Naga Giok. Pertemuan dengan Kepala Akademi Bulan Suci. Ngincu melangkahkan kakinya menuju ke tempat di mana Ketua Akademi berada. Di sana Nincu disambut baik oleh sang Ketua Akademi di ruangan pribadinya. "Duduklah Nincu. Aku ingin sedikit berbincang denganmu," ucap Kepala Akademi. "Apa yang Anda ingin bicarakan Ketua?" tanya Nincu setelah mereka berdua duduk saling berhadap-hadapan. "Aku ingin kau jujur kepadaku mengenai dirimu. Karena ada satu rahasia penting yang akan kusampaikan padamu. Dari kisah di masa lalu dengan keberadaan kekuatanmu saat ini," ucap Kepala Akademi. "Katakanlah Ketua. Apa yang ingin kau sampaikan kepadaku?" jawab Nincu dengan rasa penasaran di hatinya. Mendengar jika Ketua Akademi mengetahui sebuah rahasia di masa lalu. "Nincu, setelah aku melihat sendiri kekuatan dewa yang ada padamu, apalagi kau memiliki kekuatan teratai kaca yang merupakan kekuatan ilahi dari dewa ilahi, maka aku ingin mengetahui secara pasti dengan melihat setetes darah yang ada padamu. Dan jika memang darahmu itu sudah ditakdirkan sebagai darah seorang kesatria yang akan menjaga dunia ini, maka ramalan yang berada di dalam buku kuno 10.000 tahun yang lalu akan terjawab sehingga keselamatan dunia ini pasti akan terjaga," ucap Kepala Akademi. "Maksud Ketua?" tanya Nincu semakin penasaran. "Ini merupakan alat yang dibuat dari jenius Pagoda 9 yang bernama Putri Yanchi, sekaligus istri dari Kaisar Phoenix ketiga. Jika kau meneteskan darahmu di atas diagram ini maka aku akan mengetahui masa lalu dan garis keturunan seorang satria yang tak terkalahkan. Dan aku berharap gak harus keturunan ksatria itu ada padamu," ucap Kepala Akademi. Diagram merupakan alat berbentuk piringan seperti cakram, dengan susunan huruf aksara kuno di dalamnya, dengan formasi kuno misterius yang mampu mendeteksi garis keturunan atau silsilah seseorang di masa lalu. Ngincu yang merasa penasaran tanpa ragu langsung meneteskan darahnya ke permukaan diagram yang ada di hadapannya. Dan tak lama kemudian setetes darah berwarna merah yang keluar dari tubuh Nincu tiba-tiba saja berubah dengan sendirinya. Darah itu berubah menjadi berwarna emas, yang mengeluarkan aroma haruman yang semerbak. Ha! 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 Akhirnya ramalan itu telah sempurna. Di mana setelah 10.000 tahun akan lahir seorang anak yang mempunyai darah keturunan kesatria terkuat yang pernah ada di alam dunia, dan kini telah menjadi seorang kaisar langit yang agung. Maksud Ketua? Sampai saat ini aku belum mengerti apa maksud dari perkataanmu Ketua, tanya Nincu. Kau adalah anak yang ditakdirkan itu untuk menghapus semua angkara murka dari seorang Raja Iblis dan pengikut Dewa Iblis. Ngincu, Raja Iblis telah bersemayam di tubuh seorang pemuda yang bernama Minglai dari Sekte Ming di Kekaisaran Phoenix. Dan kekuatan jahat lainnya berasal dari pengikut setia Dewa Iblis kuno bernama Erlang Wang, yang merupakan pangeran dari Kekaisaran Binatang Buas. Aku telah melakukan pembuktian dengan mereka berdua. Sama halnya dengan pembuktian pada dirimu saat ini. Mereka berdua telah berhasil melarikan diri setelah bertarung denganku di tempat ini. Walaupun saat ini aku masih bisa mengalahkan mereka berdua,
Tapi jika suatu saat kekuatan Raja Iblis dan pengikut Dewa Iblis telah sempurna, maka saat itu ancaman dan kehancuran bagi dunia pasti akan terjadi, dan aku takkan mungkin lagi dapat mengalahkannya. Saat ini tubuhku telah terluka oleh racun dari kekuatan Raja Iblis yang ada di tubuh Minglai. Dan tentunya akan sulit bagiku untuk sembuh dengan cepat karena racun itu begitu ganas dan sangat mematikan, yang perlahan-lahan akan menghancurkan kekuatan yang selama ini kumiliki, ucap Kepala Akademi. Nianchu dalam menghadapi kekuatan Raja Iblis dan pengikut Dewa Iblis. Kau harus berlatih untuk menembus ranah dewa yang tak terbatas. Dan tentunya kau harus mencari kekuatan dari teratai nirwana yang akan menyempurnakan kekuatan teratai ilahi yang ada padamu saat ini. Karena hanya itu yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Semua yang kukatakan ini berasal dari ramalan yang tertulis di dalam buku kuno. Peninggalan Putri Yanqi dan suaminya Feng Yu yang merupakan Kaisar Phoenix ketiga, ucap Kepala Akademi. Bagaimana aku dapat mengetahui keberadaan teratai nirwana itu? Sementara letak dan tempatnya aku tak mengetahuinya sama sekali, ucap Nianchu. Teratai nirwana saat ini berada di Kekaisaran Dataran Langit tempat para bangsa elf berada. Walaupun di Kekaisaran Dataran Langit tak diperbolehkan manusia berada di sana. Akan tetapi setelah kau memakai kalung pemberian dariku ini maka kau akan menyerupai para elf yang bertempat tinggal di sana. Dan tentunya kau akan dengan mudah mencari keberadaan teratai nirwana. Jawab Kepala Akademi sambil memberikan Nianchu sebuah kalung. Dengan menambahkan satu kalung lagi sebagai cadangannya. Nianchu menerima kedua kalung tersebut. Dan menyimpannya ke dalam cincin ruang yang memilikinya. Tak lama kemudian, Kepala Akademi kembali berkata, ada 10 tanda simbol dewa di tubuh seorang manusia. Yang merupakan anugerah dari dewa dengan ciri khusus memiliki simbol berupa binatang langit, senjata langit, maupun kekuatan semesta, yang semuanya itu terletak di bahu kanan dari kultivator terpilih tersebut. Aku ingin kau mencari mereka dengan memakai diagram ini. Karena jika ke-10 manusia dengan simbol khusus itu kau temukan, maka kau akan mempunyai kekuatan besar dalam menghadapi Raja Iblis dan pengikut Dewa Iblis kuno saat pertempuran besar terjadi di masa depan. Setahun lagi akan diadakan pertarungan kultivator muda berbakat yang diikuti oleh 5 negara besar. Untuk menemukan seorang juara sejati yang akan diadakan di Kekaisaran Phoenix. Dan juga akan diadakan turnamen alkemis yang diikuti oleh alkemis 5 negara besar, yang juga akan diadakan di Kekaisaran Phoenix. Nianchu, dari tempat itu kau bisa mencari keterangan dari 10 kultivator terpilih yang memiliki simbol khusus itu. Gunakan diagram ini untuk melacak keberadaan mereka semua. Dan gunakan diagram ini di saat genting di mana saat itu para pemilik simbol di tubuhnya tak ingin masuk di dalam anggota kelompok yang akan kau bentuk. Maka dengan kekuatan dari diagram ini mereka pasti akan mengakuimu sebagai pemimpin mereka semua, ucap Kepala Akademi menjelaskan. Bagaimana aku bisa mempercayai perkataan ketua? Sementara kau tak mempunyai bukti langsung dan hanya mempunyai bukti darah di atas diagram ini. Tanya Nianchu. Setelah kau pulang dari sini maka lihatlah seluruh tubuhmu.
Di sana pasti terdapat satu simbol yang menandakan jika kau merupakan 10 manusia yang dipilih dewa, yang mewarisi darah kesatria yang tak terkalahkan di masa lalu. Nincu, rahasiakan semua yang kukatakan hari ini agar tak terdengar oleh para pengikut Raja Iblis, sehingga keselamatan ke-9 kultivator yang akan kau cari keberadaannya bisa terjaga dari ancaman Raja Iblis dan pengikut Dewa Iblis yang tentunya akan melenyapkan mereka semua, jawab kepala akademi sambil memberikan diagram kuno kepada Nincu. Nincu menerima diagram itu sampai berkata, "Ketua, bagaimana jika aku menghilangkan racun yang ada di tubuhmu itu?" ucap Nincu. "Racun ini adalah kutukan Raja Iblis kepadaku. Jika kau mencoba untuk menghilangkan racun itu di tubuhku, maka darah emas yang berada di tubuhmu akan tercemar sehingga kau juga akan terkena racun ini. Biarkan aku sendiri yang akan menghilangkannya walaupun membutuhkan waktu panjang dalam menaklukkan racun iblis yang ada di tubuhku," jawab kepala akademi. Setelah pulang dari tempat kediaman kepala akademi, Nincu langsung memeriksa keadaan tubuhnya. Dan benar apa yang dikatakan oleh kepala akademi. Di lengan kanan Nincu terdapat sebuah simbol teratai ilahi, dan di lengan kirinya terdapat simbol api surgawi, yang semuanya itu merupakan simbol dewa. Nincu bertanya di dalam hati, mengapa dirinya memiliki dua simbol tak seperti yang dikatakan kepala akademi. Jika kultivator terpilih akan mendapatkan satu simbol di tubuhnya. Nincu mengesampingkan itu semua. Saat ini di dalam pikirannya bagaimana cara dirinya mengumpulkan 10 kultivator yang memiliki simbol khusus para dewa. Bersambung episode sebelumnya. Kegelisahan Dewi Giok. Episode berikutnya. Menuju ke wilayah bangsa Elf.